misal kita nanam 1000 lah, 1000 kali 2 kilo itu udah 2000 kilo, itu 2 ton. 2 ton kalau dikali 10.000 itu udah 20 juta. Itu kalau 2 ton. Halo, assalamualaikum petani porang. Kali ini saya akan nerangkan apa itu porang. Banyak yang bertanya, dan pemula yang bertanya itu biasanya bilang gini, apa itu porang? Terus ada yang tanya, saya pengen belajar porang. Saya nggak jelasin cara ilmiahnya, nama ilmiahnya atau nama latinnya. Saya jelasin secara umum apa itu porang. Porang itu tumbuhan di subtropis, seperti di Indonesia itu banyak porang. Kalau lebih umumnya itu biasanya di kuburan, di pemakaman itu banyak. Porang kalau di desa itu biasanya orang nyebut itu makanan ular, tapi itu bukan itu. Itu sejenis, satu keluarga tapi beda. Ini mumpung saya lagi panen katak, jadi saya jelasin. Ini yang di pemakaman biasanya itu makanannya ular itu yang apa itu, yang panjang, yang ada merah-merahnya. Nanti tak selipin gambarnya. Itu sejenis. Porang pun juga gitu. Kalau udah 3 tahun itu muncul bibit bunga, ada yang merah, hijau, kuning gitu. Sama porang juga gitu. Tapi yang lebih membedakan porang sama makanan ular itu dari ini, dari katak. Biasanya di atas apa itu, di atas daun. Nah, hubungan tanamannya. Nah, ini yang membedakan porang dari makanan ular yang di pemakaman. Biasanya itu daunnya nggak ada ini. Ini namanya katak atau bulbil. Ini yang membedakan. Terus dari apa itu, dari batang ada lurusnya itu, motifnya itu. Ada video selanjutnya ada. Nanti saya langsung ke pemakaman karena banyak yang tanya apa perbedaan makanan ular sama porang. Di situ ada. Saya cuman menjelaskan apa itu porang dan prospek bisnisnya gimana. Porang itu kalau misal dibuat bisnis itu susah, ngomongnya itu susah. Karena apa? Itu nggak setahun panen, nggak. Ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun itu baru panen. Jadi saya menyimpulkan kalau porang itu ada 2, satu investasi, satu buat bisnis. Kalau buat bisnis kita nanam itu dari umbi. Ini tak contohkan. Nah, ini nggak saya apa itu, tanpa pupuk, tanpa apapun, tapi tanahnya itu gembur, jadi bisa sampai segini. Itu dari katak sekecil ini. Kalau kita investasi, kalau dari katak itu masih bisa, tapi ya gitu, 2 tahun sama 3 tahun. Kalau buat bisnis itu setahun, terus umbinya nggak segini. Ini perkiraan setengah onan lah. Kalau biasanya buat bisnis itu apa, 2 on.
minim 2 on itu paling enggak itu nanti panen itu bisa sampai 2 kilo kalau dirawat intensif. Kalau kita bicara bisnis, kalau investasi itu kita segini, meskipun itu 5 tahun 4 tahun itu segini aja cukup. Jadi kita investasi. Saya contohnya contohnya tak bandingin sama pohon apa itu, sengon minim itu 5 tahun, ini 5 tahun, katanya ada yang 4 tahun tapi saya nggak pernah nemuin, mungkin kecil-kecil gitu kan. Itu 5 tahun. Sengon kita nanam 100 biji sengon itu nanti 5 tahun kita baru panen. Itu kalau sengon. Terus habis panen kita beli bibit lagi, ditanam, terus nunggu 5 tahun lagi. Tapi kalau porang, saya ada videonya yang semiliar, itu kita nanam awal misal 100, nyampe ke 5 tahun itu jangan dikalikan 2, jangan kalikan 3 lah, kalikan 2 aja. Tiap tahun itu kali 2, misal 100 itu dikali 2 itu udah jadi 200. Dari 200 dikali 2 lagi itu 400, sampai 5 kali itu berapa? Nanti kalau udah dapat 5 tahun kita hitung yang awal kita nanam berapa? 100 itu nanti kita panen 5 tahun, jadi pohonnya besar-besar. Terus 6 tahun ke depannya setelah 5 tahun itu kita panen terus, nggak seperti sengon. Kalau kita bilang investasi loh, nggak seperti sengon 5 tahun sekali. Kalau porang 5 tahun berikutnya gitu kita panen terus. Jadi lumayan buat investasi itu, lumayan. Misal ya 6 tahunnya, kalau udah habis yang 5 tahun lah kita panen yang 100 itu, 100 biji kali berapa kilo itu. Nah terus 6 tahun ke-6 nya kita hitungnya yang 200 itu udah tambah besar. Kita nggak ngambil katanya, biarin gitu aja, nanti lambat laun di situ tambah banyak. Nah itu kalau hitungan investasi, lumayan. Investasi jangka panjang, kemungkinan ini masih panjang orang. Kalau di prospek bisnisnya ya banyak lah, di YouTube itu banyak. 1 kilo jadi berapa, jadi 1 kilo jadi berapa. Kalau misal ini aja ya, kalau misal kita nanam 1000 lah, 1000 kali 2 kilo itu udah 2000 kilo, itu 2 ton. 2 ton kalau dikali 10.000 itu udah 20 juta. Itu kalau 2 ton. Itu prospeknya ke depannya. Misal kalau tanya harga porang itu fluktuatif, naik turun. Awal kemarin bulan Februari, nah, bulan pabrik buka mulai April per awal April itu harga masih di 7,5. Nah di pertengahan April itu udah nyampe kalau nggak salah itu udah nyampe 9,5. Terus sampai tanggal 20 nya itu udah nyampe 10.500. Nah itu belum puncak masih musim semi, mulai puncaknya porang bisa nyampe 12 per kilo. Terus kalau misal apa itu harga dari 10.500 itu nanti turun lagi. Kenapa harga porang bisa turun? Di Jawa banyak tempat pengelolaan porang. Nah di Jawa ini semua tempat pengelolaan itu penuh. Kalau pabrik masih jalan, tapi
gudangnya itu penuh. Kenapa? Di Jawa kedatangan barang dari NTT, dari luar Jawa, itu barang murah-murah, terus masuk ke Jawa, akhirnya di gudang numpuk. Nah, di Jawa harganya mulai turun. Dari kemarin itu 10.500, itu sekarang langsung turun menjadi 8,5. Nah, sekarang tanggal 28 Mei itu harga udah kembali ke 9.500, belum musim semi. Malah ada yang saya dengar kabar ada yang sudah harga 9.700, belum musim ketiga, tapi yang jual bibit udah mulai banyak. Masalahnya apa? Biasanya kalau musim ketiga itu kita pesta tanam lagi, jadi orang itu gampang. Kita sekarang bicara masalah tanamnya. Orang kenapa gampang? Ini yang dari umbi, yang awal kita nanam dari katak. Nah, ini katak kita ditaruh gini aja, itu nanti udah tumbuh. Nah, ini tumbuh, ada pohonnya. Nah, ini saya kasih contohkan pohonnya. Ini pohon porang, ini katak. Katak ini yang jatuh ke sini, ini nanti tumbuh lagi, ada umbi di sini. Nah, ini tumbuh, jatuh lagi di sini, yang di sini tumbuh juga. Itu mudahnya porang. Jangan ditanam susah-susah, ditaruh aja tumbuh. Ini taruh aja tumbuh. Nah, itulah kayaknya tanah di Indonesia. Biji di jangankan biji kayu aja ditanam katanya tumbuh. Saking suburnya tanah Indonesia. Nah, itu contohnya. Itu kalau nggak diambil, tahun depan ya tumbuh. Jadi jatuh tumbuh, itu porang. Simpel, tanamnya simpel. Jadi kalau orang yang punya usaha di luar itu, kalau ada lahan nganggur itu, tanamin ini aja lumayan daripada sengon. Kalau kita bilang investasi, kalau kita bilang usaha itu lain lagi. Nanti hubungi saya langsung aja, kasih nomornya di atas biar enak. Ngomongnya gimana kalau kita bilang itu bisnis. Saya jelaskan lebih rinci. Kalau bisnis, cari barang umbi tips besar gimana, dapat harga murah gimana caranya. Nah, itu nanti kita ngomong masalah bisnis. Kalau masalah investasi cukup kata aja, itu porang. Saya udah, ya alhamdulillah lah, udah tak telusuri gimana ini porang. Nah, sudah cukup sekian. Nanti kalau ada pertanyaan cantumkan di komentar atau langsung hubungi langsung nomor saya. Udah mulai banyak nyamuk kan, parah. Salam petani porang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.